Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah ada, mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau minggu ini adalah minggu terakhir di mana di bulan November yang sudah kita lalui, pagi ini kita ibadah pujian penyembahan. Kita sembah Dia. Kita selalu bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan, buat segala campur tangan Tuhan di bulan November yang sudah kita lalui. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kau dahsyat dan ajaib.
setia dan peduli dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, untuk membalas segala kebaikan-Mu, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Untuk mengakhiri di bulan November, di minggu yang terakhir ini Tuhan, di mana kami bersyukur Engkau sudah menyertai, memberkati, melindungi kami. Sepanjang bulan November ini kami lalui dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami ada semuanya karena Engkau. Tuhan Yesus, pagi ini kami rindu menyembah, memuji Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hadirlah Engkau di tengah kami. Pimpinlah setiap hidup kami Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan, dalam persiapan, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak sampai kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Baik itu berkat pujian, penyembahan, berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para malaikat surga, hamba-Mu mohon Kau turun ke tempat ini. Pagari tempat ini dengan bala tentara surga-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah Tuhan, tiada kuasa apapun yang sanggup menjamah selain daripada kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, percaya Dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkaranya yang secara manusia tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan. Puji nama Tuhan. Kita kembali angkat pujian. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Dan dalam doa angkat kita satu kasih Bapa. Terima
Rencananya tidak pernah satu pun yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Dia Allah yang dahsyat. Dia yang sanggup melakukan mujizat-mujizatnya yang dahsyat. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Yang
Mari sebelum kita melanjutkan kita memuji firman Tuhan, kita akan lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan, dan biarlah hidup kita diberkati olehnya. Di dalam kitab Roma, saya mengajak saudara membuka surat Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat 35. Ya, saudara, mari kita baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pengakuan dari Rasul Paulus, ya. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Saudara, berbicara tentang hidup dan kehidupan ini, maka di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita mempunyai dan selalu diperhadapkan kepada yang namanya pilihan. Ya, sekali lagi, di dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini, maka kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Kita boleh memilih, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita menjalaninya dengan apa? Ya, kita melakukan, mungkin kita menjadi seorang pengusaha, kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita menjadi seorang yang karir, mencapai karir yang besar, itu terserah. Atau sebaliknya, dengan kata lain, kita ini bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang tertib dan disiplin, atau kita juga bisa mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang sembarangan. Tuhan tidak pernah paksa kita. Sekali lagi, di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan firman-Nya. Semuanya diberikan, tinggal kita mau lakukan enggak. Inilah pilihan. Nah, tentunya saudara, ketika pilihan kita adalah pilihan yang baik dan benar dalam arti kata sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang indah, ada banyak hal-hal yang banyak berkat yang kita terima daripada Dia. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita semua sudah mengerti ini. Dan saya percaya siapapun kita, ya, baik yang belum percaya kepada Tuhan maupun yang sudah percaya, kita pasti kepingin punya yang terbaik, bukan? Kita pasti selalu ingin mendapatkan yang terbaik. Dan sebagai orang percaya, ketika saudara dekat dengan Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang saudara sudah terima, saudara sudah nikmati. Ada banyak kebaikan-kebaikan, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah yang juga sudah dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga di dalam Roma 8 ayat 35, dia berkata, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kalau kita sudah menikmati, kita sudah menerima selama ini semua kebaikan Tuhan, saya terlalu yakin kita tidak mau berpisah. Ada banyak rumah tangga yang berantakan. Kenapa? Karena ternyata di dalam kehidupan rumah tangga mereka, itu mereka tidak saling menikmati satu dengan yang lain. Tidak menikmati pelayanannya, tidak menikmati berkatnya, tidak menikmati berkatnya dari masing-masing.
terjadi masalah, dan saya percaya saudara, masalah itu namanya rumah tangga tidak bisa dihindari ya, selalu ada. Yang dilihat itu hanya masalah saja. Nah dengan Tuhan juga demikian. Makanya seringkali saya katakan, kalau kita menikmati berkat Tuhan, jangan pernah lupakan. Kalau kita sering menikmati mujizat Tuhan, jangan tinggalkan itu. Kalau kita sudah menjadi pelupa, seperti saya juga sudah sering pelupa, catat baik-baik. Ya. Kalau soal kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, biar saya pelupa, saya tidak pernah lupa. Saya banyak ingatnya daripada. Tapi kalau yang lain, misalnya Sinta bawa pisang goreng atau bawa Yani bawa semangka, kadang-kadang saya bisa lupa. Ingat saya Yani pernah bawa pepaya, kapan Yani pernah bawa semangka? Yani gembala bilang, "Bapak semangka." Yosua bilang, "Bapak tidak pernah bawa pepaya." Lupa. Tapi kalau kebaikan Tuhan saya tidak pernah lupa. Amin. Kita harus ingat kebaikan Tuhan. Nah, saat kita ingat akan kebaikan Tuhan, maka ketika kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang tidak baik, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kita percaya Tuhan tetap mengerjakan kebaikan. Di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah ujian, di tengah pencobaan, kita percaya berkat Tuhan itu terus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Ya? Sehingga kita berkata seperti Paulus, siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Aniaya? Tidak ada. Sebab dia tidak akan pernah mendapatkan yang luar biasa dari Tuhan. Dunia bisa meninggalkan kita saat kita sengsara, saat kita dicobai, saat kita dalam masalah. Tapi Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan. Ya, pagi ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita puji Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dan saya mau berkata, mari saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Saudara, tadi pagi kita sudah melihat bahwa di dalam hidup dan kehidupan kita, setiap manusia, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan untuk mengisi dan menjalani kehidupan kita selama masih di dalam dunia ini. Ya. Dan pilihan itu sekali lagi saya pernah mengatakan adalah merupakan kehendak bebas. Pilihan bebas saudara yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Sebab Tuhan juga tidak pernah mengintervensi pilihan hidup kita. Ya, kita mau bawa hidup kita masuk surga, oke. Kita mau bawa hidup kita udah masuk neraka, boleh, tidak apa. Ya, minggu kemarin ada satu chattingan di Facebook yang luar biasa dari seorang artis yang sekarang lagi viral, namanya Nikita Mirzani. Saya tentu kenal ya. Nikita Mirzani ini barusan ini dia membuat satu status, dan karena statusnya itu dia lagi bentrok dengan orang yang cukup berhasil untuk bikin huru-hara dan ketidaktundukan kepada pemerintah. Siapa namanya? Tentu sudah tahu, HRS. Ya. Lalu oleh HRS, Nikita Mirzani yang menyebut HRS sebagai tukang jual obat, HRS-nya menyebut Nikita Mirzani dengan sebutan seorang lonte, ya, seorang pelacur perempuan sudah. Wah, serang-serangan nih. Terakhir kemarin Nikita Mirzani bilang begini, "Tidak apa-apa saya lonte. Iya, saya lonte. Saya tidak kepingin masuk surga. Buat apa di surga ya begitu-begitu saja. Saya kepingin masuk neraka. Supaya saya ketemu teman-teman saya artis-artis ternama di sana dari seluruh dunia. Nanti saya mau bikin pesta di sana." Sekali lagi saudara, pilihan itu bebas loh ya. Bebas. Dia mau pilih bikin pesta di neraka, silakan. Kalau bisa, silakan. Tapi saya percaya tidak bisa. Buru-buru bikin pesta, duitnya siapa yang mau bikin pesta, saudara? Ya. Sekali lagi, pilihan itu ada di tangan kita.
Kemana kita mau mengarahkan hidup kita ini? Mau ke arah Tuhan atau mau ke arah dunia? Sekali lagi, ibarat kemarin saya berkata, ini ibarat saya di tengah-tengah. Di sebelah kanan ini Tuhan, di sebelah kiri adalah dunia. Kita boleh, kita mau ke kiri boleh, kita mau ke kanan boleh, terserah. Ya. Tapi saya percaya, saudara, saat kita ke kanan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka jarak kita dengan dunia akan semakin jauh. Amin. Tapi kalau kita memilih ke kiri, kita mendekatkan diri kepada dunia, kita lebih cinta dunia, saat ini kita jauh daripada Tuhan. Nah, sekali lagi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, saya berbicara, saudara, saat kita mendekatkan diri dengan Tuhan, tadi pagi saya katakan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati pertolongan Tuhan, kita akan menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Tadi siapa namanya? Nelis. Ini hamba Tuhan yang sekarang melayani di Bima. Dan yang sebelahnya tentu saya sudah tahu, beberapa tahun lalu sudah datang ke sini. Ya, sudah inilah dia juga hamba Tuhan yang dari Manggarai. Berapa tahun yang lalu dia berkata, saya juga terbeban untuk Manggarai, untuk keluarga. Saya bilang baik, ya. Saya tunggu setiap hari, kapan datang? Masih belum, tunggu waktunya. Nggak tahu sekarang sudah waktunya karena sudah punya pendamping, atau mungkin pendampingnya gondol lagi ke tempat lain. Ya nggak tahu, itu saya berserah Tuhan. Itu kan pilihan, ya. Tapi saya percaya kalau pilihannya dekat dengan Tuhan akan nikmati kebaikan. Saudara dengar tadi kesaksiannya ini, bagaimana? Dia yang nggak pernah tahu wilayah Flores ini bagaimana, Medan Flores bagaimana, datang ke sini dengan calonnya, naik motor lagi, saudara, malam-malam lagi jalannya. Saya sudah 15 tahun di Flores lebih, saya nggak berani naik motor malam-malam jam 1 lewat hutan Flores, sekalipun memang ya boleh dikata Flores ini masih aman, tapi tidak mustahil, saudara. Di Palupo kemarin ada pembantaian oleh teroris 4 orang jemaat gereja Bala Keselamatan di daerah Palupo, itu tempatnya Pendeta Andre. Saya kemarin mau telepon lupa terus. 1 orang dipenggal, 3 orang dibakar, dibunuh. Gereja dibakar habis. Ini sudah masuk di Palupo. Ya kita berdoa supaya di Manggarai ini, di Flores ini tidak ada aman-aman. Tapi bukan berarti kalau kita berdoa Tuhan kabulkan. Tidak selalu, kadang-kadang Tuhan izinkan yang sebaliknya. Roma tadi berkata, ya, siapa yang dapat memisahkan kita? Saya percaya kita tidak akan punya komitmen begini kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan, kalau kita tidak pernah menikmati pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu, kita tidak akan mau dekat dengan Tuhan. Setelah hampir 3 minggu, ya, pemikiran tukang ini kerjanya agak malas. Seperti saya katakan, habis terima arisan 13 juta, kerjanya masuk. Ya memang dia minta uang sampai sekarang. Saya juga senang kalau bisa sampai selesai, tidak usah minta sampai selama-lamanya. Kalau bisa, tapi tidak mungkin, ya. Tapi kerjanya dibuat seenaknya. Saya mau ngomong nanti tegur dia semakin gondok, tidak ditegur itu hatinya mendokol. Akhirnya gembala bilang, oke, dia masuk kerja. Saya lihat, cuman saya diamkan saja. Saya diamkan sampai 3-4 hari. Dia tidak berani ngomong, salah tingkah juga, wajahnya tidak ceria. Saya pikir kamu kok kurang ajar. 1, saya ini pendeta. 2, saya yang bayari kamu, kok kamu kurang ajar sama saya. Itu dalam hati saya. Tapi sekali lagi, Tuhan itu loh, luar biasa. Ya. Kemarin hujan sudah selesai, dia mau start. Pak, ini uling-uling kok bisa masuk ke air di apa? Iya. Waduh, bongkar aja.
Saya bilang, bongkar saja. Tak apa Pak, pakai aja 1 kali. Mau Pak? Saya bilang malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berpikir, bongkar. Kalau enggak rusak itu jutaan. Tapi kalau sekarang bongkar, mungkin hanya beli packing-packingnya saja. Berapa Cilinda kemarin packing-packingnya sih? Loh, udah sampai 100.000. Kalau sampai jebol, sendoknya jebol, ininya jebol, 1 juta cukup sih. Nah iya, pilih mana sih? Cuma 75.200 lah. Boleh dikata, itu 1 juta. Saya beli 200, saya bilang bongkar. Dia bongkar. Nah karena saya sudah sapa duluan, wajahnya sudah ceria, dia mau bongkar. Memang Tuhan itu baik, nggak ada salahnya ya. Kadang-kadang kita mendidik, Tuhan mendidik kita, tapi Tuhan di tengah kita mendidik kita, dia limpahkan kebaikan. Sekalipun saya didik untuk dia tahu tanggung jawab, saya tetap beri dia kebaikan. Minum tetap kami kasih, kue tetap kami kasih, rokok tetap kami kasih. Kan itu 5 kebaikan. Saya nggak balas kebaikan dengan kejahatan tidak. Akhirnya dia kerja, dia buka. Wih Pak, muncrat ini air semua. Nah itu saya bilang apa tuh? Akhirnya dia perbaiki Pak, sana selesai sudah seharian. Saya tidak tega sehari kemarin bikin perbaiki mulut. Ya. Otomatis upah borongannya kan berkurang, harusnya dia dapat, ini berkurang. Saya kebetulan ada berkat sedikit, saya kasih Yosua. Saya bilang sama Yosua, kasih mikir ini, buat apa Pak? Ya, biar ganti ruginya, ongkosnya perbaikan mulut. Saya kasih 100. Dia selesai perbaiki, senyala sama Yosua dia kasih. Apa ini? Yo, dari Bapak ongkosnya perbaiki mulut. Terima kasih. Dia senyum kakinya dia kerja, hujan-hujan kerja sampai ke depan. Sekarang sudah selesai. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada banyak hal-hal yang terlalu ajaib yang Tuhan nyatakan. Bukan hanya dia jadi kerja baik. Kemarin saat pasang ini bekisting yang kesana. Tiba-tiba Yesus tanya, Pak, ada nona Mas. Benar, Miguel, tangannya luka. Saya pikir mungkin kejepret atau apa. Minta nona Mas, sore saya keluar. Kenapa tangannya? Woi Pak, saya terbanting maju ke depan sana. Lah kok bisa? Ya saya tekan-tekan bukistik, saya kira saya tonton lepas. Saya jatuh ke sana. Ini Pak luka kabeh. Tidak perlu menuntut keadilan, Tuhan kita adil kok. Dia tahu membela kita, dia tahu melindungi kita. Cuman saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh bilang syukur, rasa ini, tidak boleh. Saya harus tetap berdoa. Karena banyak anak Tuhan yang ketika mengalami musuh celaka, syukur. Siapa suruh lu tidak setia? Siapa suruh lu tidak takut dengar-dengaran Tuhan? Rasain lu. Ya, kita tidak. Kita harus setia. Nah, saudara, sekali lagi, setiap kita yang sudah menikmati berkat Tuhan, setiap kita yang sudah menikmati segala kelimpahan Tuhan, karena kita dekat dengan Dia. Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku. Ya. Kesulitan pun tidak akan mau memisahkan. Kenapa? Karena di balik tantangan, di balik masalah yang Tuhan izinkan, ternyata di situ mujizat Tuhan itu tetap ada. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara dekat dengan Tuhan adalah pilihan. Bicara dekat dengan Tuhan adalah hak setiap orang untuk dekat dengan Dia. Hak dengan kita ya. Untuk kita dekat dengan Tuhan, kita punya hak penuh. Namun, yang perlu saudara kita ketahui bahwa Tuhan yang kita dekati atau Tuhan yang kita pilih untuk kita dekati adalah Tuhan yang suci. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Kita bisa mendekati setiap orang, boleh, tapi kita tidak bisa sembarangan mendekati Tuhan. Kita harus mendekati dengan kesucian, sebab Dia itu suci.
Nah, saudaraku, saat kita mendekat kepada Tuhan yang suci, apa yang akan terjadi? Kita harus menghampiri dengan kesucian. Kita dekat kepada Tuhan yang bukan hanya suci, tapi maha suci, maha yang lain. Ini kita dekat dengan Dia. Ya, saudara, saya mau kirim surat. Ini amplop, suratnya di dalam. Untuk surat ini sampai ke alamat yang dituju, saya perlu tentu menempelkan sebuah perangko, bukan meterai, perangko. Kalau meterai nggak sampai, mau tempel meterai 100.000 pun nggak sampai. Tapi kalau tempel perangko sampai, saya harus tempel perangko, bukan? Lalu setelah saya tempel, saya bertanya kepada saudara, saudara ini apa? Surat. Betul. Ini surat. Iya toh? Tidak pernah kan saudara bilang, saudara ini apa? Oh itu amplop dengan perangko. Pernah? Tidak pernah. Ini surat. Ini Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Saat kita dekat dengan Dia, saat kita menempel dengan Dia, saudara akan bilang ini siapa? Tuhan. Amin. Jadi ada keluar biasaan, saudara. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita menempel dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan dijadikan semakin serupa dengan Dia. Saat kita dekat dengan Tuhan, maka orang akan melihat Tuhannya, bukan melihat saudara. Dan kalau dia melihat Tuhan, berarti dia melihat luar biasanya, dia melihat kemahakuasaannya, dia melihat segala-galanya. Amin. Mau dekat dengan Tuhan? Amin. Ada satu contoh. Saya mengajak saudara membuka Keluaran pasal 34. Kitab Keluaran pasal 34. Keluaran 34. Saya akan bacakan ayat 28 mulai. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Berarti puasa 40 hari 40 malam. Siapa? Musa. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan dan berbicara dengan dia,
ditanggalkannya lah serubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudaraku, kita tahu Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah. Musa adalah orang yang dipanggil Allah dan dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanannya, suatu ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Dia naik ke Gunung Sinai. Ya, dalam firman Tuhan, Gunung Sinai berbicara tentang hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Di sana dikatakan dia puasa. Lamanya 40 hari 40 malam. Puasa 40 hari 40 malam. Nina, Elis, waktu di sekolah kita juga disuruh puasa. Sekarang di Dimas sama Om juga sering disuruh puasa. 1 minggu berapa kali? 1 kali. Berapa lama? Dari pagi sampai jam 6 sore. Oh, 1 hari saja ya. Baik. Waktu di sekolah kita paling lama berapa hari? 3 hari 3 malam. Pernah? Lebih dari itu pernah? Pernah? Berapa lama? 30, kalau enggak 37 hari puasa. Non-stop. Non-stop atau rantai? non-stop. Non-stop ya. Nah, rasanya bagaimana? Sangat. Hah? Rasanya bagaimana? Lemas. Iya, namanya orang puasa, saudara. Lemes ya. Tapi waktu itu ada sukacita enggak? Banget. Ada sesuatu yang lain enggak? Yang belum pernah kamu alami? Sangat. Ada. Sangat. Saudara lihat, ya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ingat Musa bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Di sana dia puasa 40 hari 40 malam. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, saya percaya saudara, kita tidak akan pernah pusing. Apa yang mau kita makan, kita bisa makan atau tidak, kita tidak pernah pusing. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan itu ada sesuatu yang kita nikmati dari Tuhan, yang tidak pernah kita nikmati dari dunia. Amin. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kita mau dekat dengan dunia. Saudara, kita dekat dunia, kita makan bakso kita bayar, kita mau makan bakmi kita bayar. Kita naik motor, biar motor kita sendiri beli bensin pun bayar. Tapi kalau di dalam hadirat Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak pernah bilang, bayar ya. Amen. Kamu sudah nikmati berkat Tuhan, bawa kolektor ya, yang layak, bayar kolektor, tidak pernah dengar. Paling yang pernah ngomong itu cuma pendeta. Tapi kalau ini hamba Tuhan, kamu sudah diberi berkat Tuhan loh, jangan lupa ya, milik Tuhan. Tuhan tidak pernah takut. Tuhan hanya kasih saran, ini lakukan. Kamu mau lakukan oke, mau tidak lakukan ya oke. Ingat saudara, di dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan hanya semuanya gratis, tapi semuanya luar biasa. Amin. 40 hari 40 malam Musa bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak makan, tidak minum.
Dan saudara jangan juga, saya juga mau 40 hari. Jangan 40 hari 40 malam. Manusia ada yang kuat 40 hari 40 malam. Ya, yang kuat itu cuma Musa sama Tuhan Yesus saja yang pernah puasa 40 hari 40 malam. Jangan. Dulu teman saya di sekolah kita pernah mau puasa 40 hari 40 malam. Ketika dia sudah mulai masuk hari ke 30 berapa saya lupa, dia sudah lemes dan minta maaf saudara, dia sudah kencing darah. Karena tidak ada yang masuk, makanan minuman tidak ada yang masuk. Dia kencing darah, tapi dia tetap ikut sesi. Akhirnya sama pimpinan harian dipanggil, berhenti, jangan ikut, harus buka puasa. Akhirnya dia buka puasa. Jadi saya bilang saudara boleh puasa, inilah 37 hari, puji Tuhan kalau buat. Tapi jangan teruskan. Tapi kenapa berhenti waktu itu? Disuruh Pak? Sudah orang praktek yang kedua. Ya, jangan saudara, bahaya. Betul ya ini ya. Kalau sudah dehidrasi, kekurangan cairan, wah itu alamat akan berangkat. Jangan. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh puasa, harus puasa. Puasa itu artinya menanggalkan kedagingan kita. Nah, kembali kita lihat. Musa 40 hari 40 malam bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Saat di sana Tuhan berikan berkat. Apa? 10 perintah. Tulisnya di lok batu. Cuma kita tidak sebut saja. Ya. Apa Musa itu waktu naik ke Gunung Sinai bawa pahat enggak? Nulisnya di batu loh saudara, bukan nulisnya di kertas loh. Kalaupun nulis di kertas, saya tanya, apa Musa waktu naik itu bawa ballpoint enggak? Bawa kertas enggak? Menurut saudara bawa? Tidak. Bagaimana yang belajar biologi? Tidak bawa. Bawa? Tidak. Nah, perlu digali. Jadi kalau dia bisa nulis di lok batu, saya percaya dia nulisnya dengan kuasa Allah. Amin. Ya. Tangannya ini diurapi Tuhan. Tangannya disertai Roh Kudus. Saudara lihat, orang yang disertai Roh Kudus, perkaranya dahsyat sekali. Amin. Lok batu itu harus battle gini loh saudara, tek. Itu pun kalau bisa. Ini ternyata firman Tuhan bilang menulis jadi seperti tangannya diurapi Tuhan. Mau dekat dengan Tuhan? Kalau saudara dekat dengan Tuhan, bukan cuma tangan saudara, keluarga saudara diurapi, pekerjaan saudara diurapi, pelayanan saudara diurapi, hidup saudara pun diurapi. Dan hidup yang diurapi adalah hidup yang luar biasa. Amin. 40 hari dia puasa, dia tulis 2 lembar. Sampai di sana tidak. Saya berkata tadi saat kita dekat dengan Tuhan, semua yang ada pada Tuhan terpancar dalam hidup kita. Musa turun, dia tidak sadar, kita tidak tahu. Seringkali kita juga tidak tahu kalau kemuliaan Tuhan itu menyertai kita. Karena kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya. Kemuliaan Tuhan itu hanya bisa dirasakan. Musa turun, dia bawa roh batu pergi pada bangsanya Israel. Saat dia pergi bangsanya, dia panggil, Harun teriak-teriak, "Hai Musa, tidak tahan nih mukamu ini, aduh, sinarnya terang sekali, kemuliaan Allah terang." Hah? Begitu kan? Lalu Musa ambil jubahnya. Saudara-saudaraku, jangan lihat aku, karena kepala tertutup. Orang nggak tahu, saudara. Ya, saya dulu pikir kalau gundul itu jelek, tapi ternyata gundul itu sangat luar biasa. Kemarin Yosua beli martabak. Penjual martabak bilang, "Mas, Oma sampean itu rumahnya kamu di bawah itu, tapi yang gereja loh. Loh, yang gundul-gundul itu naik vario putih yang sering di sini sama anaknya yang perempuan itu sampai punya bapak." "Iya."
Memangnya kenapa? Ya enggak apa-apa. Loh, terkenal saudara. Akhirnya beli sana. Tidak mungkin, kan ada tanda yang khusus. Jadi saya pakai tanda yang khusus, saudara. Amin. Saudara dikenal orang paling gundul semua. Punya tanda yang khusus. Jadi kalau kita diurapi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita punya tanda yang khusus. Amin. Musa turun gunung, wajahnya bersinar, dipenuhi kemuliaan Allah, dan dia membawa 10 perintah. Apakah hanya ini? Tidak. Tentunya saya berkata semua yang ada pada Tuhan ada pada dia. Apa yang ada pada dia? Yaitu otoritas. Lihat bangsa-bangsa Israel begitu tunduk saat Musa membawa 10 perintah Allah. Mereka menerima. Musa berkata lakukan ini. Mereka lakukan. Mereka setuju. Ada otoritas. Karena itu saudaraku, pagi ini tentunya kita pasti tidak akan melewatkan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk kita dekat dengan Dia. Bukan hanya untuk kita diberkati, itu jelas, tapi untuk kita mengalami transfer segala keberadaan Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Ya. Kita dekat, bukan dengan sembarangan. Kita dekat dengan hati yang rindu. Kita dekat dengan ketahiran, dengan kesucian hidup. Sebab Allah kita Allah yang kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan berkat bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan hadir. Engkau berkenan memberitakan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu di dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal hingga akhir kami pun merasakan, menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hadirat-Mu yang telah kami nikmati, telah kami terima, akan membuat kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan, membuat kami semakin mencintai Tuhan dan semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ketika kami ada di dekat-Mu Tuhan, maka di sana perkara-perkara pemeliharaan, karya-karya-Mu yang sangat ajaib Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh sukacita, kami beroleh berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini. Hamba-Mu berdoa berkat terus tercurah, menolong kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang ada, menolong rumah tangga mereka, menolong usaha pekerjaan mereka, menolong masa depan mereka, menolong juga pelayanan kedua hamba-Mu Nelis dengan Nila Tuhan. Masa depan pelayanan mereka, di mana Tuhan akan menempatkan mereka, apa yang mereka rencanakan dibuat berhasil, bagi mereka mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan jalannya pembangunan pagar kehidupan ini sampai selesai. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Semua bahan, semua biaya kandungan, cuaca yang cerah, Tuhan keamanan datang daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami, buat seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, saat dirinya pagi ini kami kembali berseru, ampuni kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami ini. Hanya belas kasihan-Mu yang bisa menyelamatkan segala malapetaka yang sedang menimpa jemaat bangsa kami. Hanya anugerah-Mu yang bisa membawa bangsa kami untuk sadar dan bertobat, memilih kepada Tuhan, sehingga segala perkara yang tidak berkenan dijauhkan daripada bangsa kami.
Berikan kemampuan, beri hikmat bagi para pemimpin bangsa negara kami. Terlebih Engkau memberi takut akan Tuhan di dalam mereka, sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinan bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Rencana dan persiapan untuk ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 dari GBPS Nafiri Ruteng pun kami serahkan mulai sekarang dalam tangan Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan Tuhan. Kami rindu menikmati dan mengalami sukacita Natal di dalam kehidupan kami. Amin. Terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru di tempat ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan disertai dan akan terus disertai oleh para malaikat surga dalam segala perkara sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian doa Yahweh, kiranya Engkau memberkati aku. Cinta kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya. Berkat yang melimpah tercurah dalam hidup kita. Kita akan dibuat semakin meningkat di dalam Tuhan. Kita bukan lagi menjadi ekor, tapi kita akan menjadi kepala dalam segala hal. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam berkat nama Allah Bapa, Allah laki-laki dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Semua yang percaya sudah diberkati. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan